kemudian korban dipeluk oleh terdakwa. Saat itu anak korban disuruh tidur di lantai. Selanjutnya terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam korban dan kemudian menyetubui anak korban. Bahwa masih pada tahun 2018, terdakwa mengikuti korban juga dilakukan di Hotel R di Kota Bandung. Saat itu sedang ada acara tentang kurikulum yang diadakan oleh terdakwa dan korban sebagai panitia. Setelah selesai pada jam 22, korban kembali ke kamar dan di kamar tersebut ada saksi 24, anak korban 10, anak korban 6, anak korban 4, dan H. Kemudian setelah bersih-bersih, korban diajak terdakwa keluar kamar untuk membeli makanan. Namun sebelum sampai ke lobi hotel, tiba-tiba anak korban dibawa masuk ke dalam kamar hotel lain dan setelah masuk kamar tersebut, korban disuruh terdakwa untuk duduk di kasur dan kemudian terdakwa menyetubui korban. Bahwa akhir tahun 2019, anak korban 5 juga pernah dibawa terdakwa ke apartemen SM. Selanjutnya korban disetubui. Awalnya, korban berada di Jalan Parakan saat Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34, Antapani Tengah, Kota Bandung. Lalu terdakwa mengajak korban untuk ke tempat travel menggunakan motor. Namun ternyata terdakwa mengajak korban ke apartemen S tersebut. Ketika itu korban merasa ketakutan karena sudah tahu akan disetubui oleh terdakwa. Namun terdakwa sebenarnya di kamar hotel mengajak korban mengobrol dan bertanya seputar masalah kuliah. Mau di Bandung atau di Garut. Selanjutnya korban dipeluk oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyetubui korban. Bahwa pada tahun 2020 bertempat di boarding school Cibiru Komplek Marga Satwa Cibiru Bandung di kamar nomor 2. Dengan cara yang sama, korban telah disetubui lagi oleh terdakwa. Bahwa pada kejadian, korban berumur 16 tahun dan mengakibatkan anak korban 5 hamil serta melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2019. 4. Pada bulan April dan Mei tahun 2018 bertempat di Pesantren Maulul Huda, Jalan Nyaman nomor 34, Antapani Tengah, Kota Bandung. Pada saat anak korban 3 sedang tidur, tiba-tiba terdakwa menyuruh anak korban 3 untuk memijit terdakwa yang kemudian mengusap tangan, menciumi pipi dan bibir anak korban. Pada bulan Agustus 2018 sekitar 2 jam 10 malam bertempat di Pesantren Maulul Huda, Komplek Nyaman nomor 34, terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit. Lalu terdakwa mulai menceritakan masalah istrinya sambil mengajak korban untuk berhubungan badan. Lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran. Lalu terdakwa menyetubui anak korban. Bahwa pada bulan Agustus 2019 bertempat di Pesantren Maulul Huda saat Parakan saat Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 35, Antapani Tengah, Kota Bandung. Terdakwa memanggil anak korban 3 untuk memijit terdakwa di kamarnya, di mana terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran, lalu terdakwa mengangkat rok dan kemudian menyetubui terdakwa. Diulangi, menyetubui korban. Bahwa pada bulan November tahun 2019, terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan badan di apartemen SM di Tower C, lantai 9, kamar 25. Di mana sampainya di apartemen tersebut, ternyata sudah ada anak korban 10, N, anak korban 2, dan anaknya anak korban 2. Lalu terdakwa segera menyewa satu kamar lagi dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan. Dan kemudian terdakwa menyetubui anak korban 3. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2020, terdakwa menyetubui anak korban 3 di Madani Boarding School, Komplek Marga Satwa, Manisi, Cibiru, Bandung. Dengan cara yang sama, yaitu terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran dan kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 bertempat di Madani Boarding School, Komplek Marga Satwa, Manisi, Cibiru, Bandung. Terdakwa menyetubui anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran, lalu terdakwa mengangkat rok dan kemudian menyetubui anak korban. Pada bulan September tahun 2020, anak korban 3 menyampaikan kepada terdakwa banyak korban sedang hamil dan terdakwa menjawab, ya sudah nggak apa-apa, masa harus dikuburin, Bapak juga tanggung jawab. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sekitar jam setengah 11 bertempat di basecamp Jalan Cibiru Hilir, Kota Bandung. Saat itu anak korban 3 sedang hamil 7 bulan dan terdakwa kembali menyetubui anak korban. Bahwa pada saat awal kejadian anak korban berumur 11 tahun dan akibatnya anak korban 3 hamil setelah melahirkan anak pada tanggal 26 Januari 2021. 5. Bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Kompleks Sinergi Parakan saat Antapani Tengah, Kota Bandung. Terdakwa memanggil anak korban 9, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran. Lalu terdakwa mengangkat rok dan kemudian menyetubui anak korban.
bahwa pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021, Pribadi Madani Boarding School, Komplek Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru 2, Kabupaten Bandung, anak korban 9 dipanggil oleh terdakwa ke kamarnya untuk mengajak ngobrol. Tetapi kemudian terdakwa menarik dengan keras kepala anak korban sambil terdakwa mencium bibir anak korban dan kemudian mengajak untuk bersetubuh sambil berkata, jangan takut gitu, nggak ada seorang ayah yang akan menghancurkan masa depan anaknya. Perkataan terdakwa membuat anak korban menjadi percaya dan kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban 9 hamil. Bahwa pada saat awal kejadian, anak korban berumur 14 tahun dan melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2019. 6, bulan November 2018, bertempat di Yayasan Kompleks Sinergi, Jalan Nyaman nomor 34, Parakan Saat, Antapani Tengah, Kota Bandung. Terdakwa menghampiri anak korban 6 yang sedang tidur, dan terdakwa memaksa buka celana panjang dan celana dalam dikenakan anak korban 6. Tetapi ketika terdakwa hendak masuk tetapi kemudian anak korban menangis ketakutan sehingga terdakwa mengurungkan perbuatannya. Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2019 sekitar jam 23 bertempat di Yayasan Pesantren Tahfiz Madani, Komplek Yayasan Marga Satwa, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, di lantai 2 atau kobong, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban 1. Yaitu ketika anak korban sedang tertidur dan anak korban dibawa oleh terdakwa dan turun ke kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengajak mengobrol masalah istri terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan anak korban sambil membisikkan sesuatu ke anak korban, kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban. Anak korban saat itu merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan menangis. Bahwa pertengahan Februari 2019, terdakwa memaksa anak korban 6 bertubuh di kamar terdakwa di Pesantren Tahfiz Madani, Komplek Yayasan Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru. Saat itu terdakwa menjanjikan anak korban akan menjadi polisi wanita, tapi ketika anak korban demikian pula ketika anak korban sedang haid, terdakwa memaksa anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa. Pada bulan Mei 2021 di Cibiru, di Pesantren Tahfiz Madani, Komplek Yayasan Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, anak korban 6 kembali disetubuhi oleh terdakwa. Terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi benci, marah, serta terdakwa mengakibatkan trauma anak korban terhadap terdakwa. 7. Bahwa pada awal tahun 2018 bertempat di Perumahan Sinergi, Jalan Nyaman nomor 34, Antapani Tengah, Kota Bandung, terdakwa mengajak menikah dengan anak korban 6. Akan tapi anak korban tidak menjawabnya hingga terdakwa terus mendekati anak korban, di mana terdakwa berusaha memegang tangan anak korban dan memeluk anak korban yang selalu menghindar. Selanjutnya terdakwa kembali mencoba mendekati anak korban dengan mengajak ngobrol di dalam kamar tidur terdakwa, di mana terdakwa menjanjikan akan menikahi anak korban serta terdakwa akan bertanggung jawab atas kehidupan anak korban. Kemudian terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh pada malam hari di tahun 2018 tersebut. Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2018, terdakwa anak korban 6 hamil dan anak korban menyampaikan pada terdakwa karena anak korban sedang hamil, saat terdakwa menyampaikan agar anak korban tidak usah khawatir karena terdakwa akan bertanggung jawab dan akan sayang pada anak korban dan anak bayinya. Hingga pada bulan Januari tahun 2019, anak korban 6 melahirkan anak pertama. Pada bulan November 2020, anak korban 6 disuruh oleh saksi 24 untuk mengantarkan uang pada terdakwa di Pondok Pesantren Marga Satwa Cibiru, Kota Bandung. Ketika itu anak korban berangkat menggunakan ojek online. Dan setiba di tempat tersebut, anak korban bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa menyuruh anak korban 6 masuk kamar terdakwa yang menggunakan fingerprint. Pada saat itu, anak korban sempat ditanya apakah anak korban suka dirayu oleh terdakwa, tetapi anak korban diam saja. Kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban. 8.
pada tahun 2018 bertempat di Panti Sosial Asuhan Anak Madani yang beralamat di Kompleks Sinergi Jalan Nyaman nomor 34, Antapani, Kota Bandung. Di kamar tidur terdakwa telah menyetubui anak korban 7. Bahwa masih pada tahun 2019, anak korban lupa bulannya, terdakwa kembali menyetubui anak korban 7. Tahun 2020 bertempat di kamar tidur terdakwa di lantai 1 Yayasan Pendidikan Sosial Malul Huda Madani Boarding School. Terdakwa kembali menyetubui anak korban 7. Bahwa pada akhir tahun 2020 di base camp Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, terdakwa menyetubui anak korban sehingga terdakwa mengakibatkan anak korban 7 hamil dan melahirkan anak pada tanggal 17 Mei 2020. 9. Pada bulan Juli tahun 2019 sekitar jam 23 bertempat di Pesantren Malul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34, Kota Bandung. Terdakwa menyuruh anak korban 8 memiji terdakwa di ruang tamu sambil terdakwa menceritakan masa kecilnya, di mana terdakwa menjanjikan akan biaya anak korban sampai kuliah. Setelah itu terdakwa mengajak anak korban pindah ke kamar tidur dan terdakwa menyuruh anak korban tidur di atas kasur. Kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Pada sekitar bulan November tahun 2019 bertempat di Pesantren Malul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34, Kota Bandung. Terdakwa kembali menyetubui terdakwa. Diulangi, terdakwa kembali menyetubui anak korban. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Madani Boarding School, Komplek Marga Satwa Manisi, Cibiru, Kota Bandung. Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2020 bertempat di apartemen MS Kota Bandung, terdakwa membujuk dan merayu anak korban agar mau berhubungan badan dan kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan hingga kemudian terdakwa kembali menyetubui anak korban 8. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2021 anak korban menyampaikan bahwa dirinya hamil kepada terdakwa yang mengatakan, kemudian terdakwa berkata, biarkan dia lahir ke dunia, Bapak bakal biaya sampai kuliah sampai dia sudah mengerti, kita akan berjuang bersama-sama. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 anak korban 8 hamil. Terdakwa kembali menyetubui anak korban 8 di base camp Jalan Cibiru Hilir, Kota Bandung. Bahwa pada saat kejadian bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban 8 hamil dan melahirkan seorang anak. 10. Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di Kompleks Sinergi Parakan Saat, Antapani Tengah, Kota Bandung. Pada saat malam hari ketika anak korban 12 hendak tidur, tiba-tiba anak korban diminta ke kamar tidur terdakwa di lantai 1. Anak korban karena ketakutan segera ke kamar tidur terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas kasur. Sedangkan anak korban di bawah di lantai. Lalu terdakwa mengajak anak korban duduk di samping terdakwa. Kemudian setelah itu terdakwa melepas baju dan seterusnya, dan kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk segera pergi tidur sambil terdakwa berkata agar anak korban tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Pondok Pesantren Komplek Yayasan Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Terdakwa kembali memanggil anak korban 12 untuk ke kamar terdakwa, di mana terdakwa mulai mengajak anak korban untuk bersetubuh dan kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Bahwa perbuatan tersebut, anak korban 12 hamil dan melahirkan seorang anak. Bahwa pada bulan Februari tahun 2021, terdakwa pertama kali menyetubui
saksi anak korban 11 bertempat di pesantren Menarul Huda, Komplek Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Pada saat itu, terdakwa mengajak anak korban 11 untuk bersetubuh. Namun, sebelum anak korban menjawab karena masih dalam keadaan bingung, terdakwa langsung menyingkap rok anak korban dan kemudian membuka celana dalam anak korban dan kemudian menyetubui anak korban. Bahwa selama bulan Februari 2021, anak korban 11 telah disetubui 6 kali dan dilakukan pada sore dan malam hari. Pada awal Mei 2021 di apartemen TSM, terdakwa terakhir kali menyetubui saksi anak korban 11. Sepanjang pertengahan tahun 2020 bertempat di Komplek Marga Satwa, Jalan Cikuda, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Terdakwa membangunkan anak korban 13 dengan cara naik ke kamar atas dan mengetuk pintu kamar. Selanjutnya menyuruh anak korban turun dan masuk ke kamar terdakwa untuk memijit kaki terdakwa. Ketika anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengunci pintu kamar, lalu terdakwa mengajak ngobrol anak korban dan menceritakan bahwa istri terdakwa kurang melayani terdakwa sehingga terdakwa meminta anak korban untuk melayani terdakwa. Dan terdakwa memaksa anak korban menuruti keinginannya. Kemudian terdakwa membisikkan kepada anak korban bahwa murid harus menurut dan taat kepada guru. Selanjutnya terdakwa membuka celana dalam anak korban dan kemudian menyetubui anak korban. Pada saat itu anak korban melakukan perlawanan yaitu mendorong badan terdakwa, namun terdakwa tetap menyetubui anak korban. Setelah selesai kemudian anak korban disuruh kembali ke kamarnya. Bahwa peristiwa kedua yaitu sebulan setelah peristiwa pertama dengan cara yang sama, tetapi yang kedua terdakwa menyetubui anak korban di kamar terdakwa tersebut. Bahwa kejadian ketiga terjadi di akhir tahun 2020, di mana peristiwanya sama dengan peristiwa yang pertama dan kedua. Kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Bahwa yang keempat pada bulan Maret 2020 sama dengan peristiwa pertama, kedua, dan ketiga. Semuanya dilakukan oleh terdakwa pada 1 malam, kira-kira jam 10 malam, di pesantren Tahfiz Madani, Komplek Marga Satwa, Jalan Cikuda, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, di mana terdakwa menyetubui anak korban 13, bahwa pada sekitar awal bulan Januari tahun 2020, bertempat di Yayasan Menarul Huda, Kompleks Sinergi, Jalan Nyaman nomor 34, Atame Tengah, Kota Bandung, terdakwa memanggil anak korban 10, diminta untuk menguji terdakwa di kamar tidurnya. Lalu terdakwa mengajak anak korban 10 untuk berhubungan badan, namun ditolak oleh anak korban. Kemudian terdakwa membisikkan kata-kata, guru itu harus ditaati dan dihormati. Hingga akhirnya anak korban menuruti permintaan terdakwa untuk tiduran di atas kasur. Lalu terdakwa mulai membuka celana kenakan korban dan kemudian menyetubui anak korban. Sekitar pertengahan tahun 2020 di Madani Boarding School berlama di Komplek Marga Satwa, Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Bandung, tepatnya di kamar 1, lantai 1. Waktu kejadian pastiannya anak korban lupa, namun yang diingat bahwa saat itu anak korban disetubui sebanyak 2 kali dalam waktu berbeda dengan anak korban diminta untuk memuji terdakwa terlebih dahulu. Kemudian oleh terdakwa diajak berhubungan badan dan kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2021 di dalam kamar tengah lantai 1 base camp di Jalan Cibiru Hilir nomor 31 Hilir, Kota Bandung, terdakwa telah mengajak anak korban 10 untuk berhubungan badan, yaitu dengan terdakwa memanggil terlebih dahulu anak korban dan diminta untuk memijit terdakwa di kamar tidurnya. Kemudian terdakwa membisikkan kata-kata, guru itu harus ditaati dan dihormati. Dan kemudian anak korban menuruti perintah terdakwa untuk tiduran di atas kasur. Terdakwa membuka celana dalam dikenakan anak korban dan kemudian menyetubui anak korban. Menimbang bahwa uraian fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang berjumlah 13 orang, yaitu anak korban 6, anak korban 9, anak korban 2, anak korban 10, anak korban 12, anak korban 3, anak korban 4, anak korban 6, anak korban 7, anak korban 13, anak korban 5,
anak korban 8 dan anak korban 11 dan 8 orang anak korban diantaranya hamil dan melahirkan 9 orang anak. Karena salah satu anak korban ada yang hamil dan melahirkan anak 2 orang. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan kekerasan terhadap para santriwatinya. Kekerasan tersebut tidak dilakukan secara fisik terhadap para santriwatinya. Oleh karena kekerasan itu sendiri saat ini lebih luas tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik, namun dalam perkara ini kekerasan tersebut terjadi sebagai hubungan subordinasi antara seorang guru dan seorang murid. Hubungan tersebut berlangsung yang berakibat kepada anak didiknya, yaitu timbulnya ketidakmampuan kepada si anak didik untuk melakukan perlawanan dan tidak punya pilihan dan tidak punya keberanian untuk menolak. Kekerasan tersebut bersesuaian dengan fakta bahwa para anak korban selalu diberi pernyataan bahwa guru itu harus ditaati dan dihormati. Juga jangan takut begitu, nggak ada seorang ayah yang akan menghancurkan masa depan anaknya. Pernyataan-pernyataan tersebut selalu dibisikkan dan diulang-ulang oleh terdakwa kepada para korban dan anak korban. Hingga akhirnya para anak korban mengikuti kemauan terdakwa karena teringat akan apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut. Menimbang bahwa sebenarnya pendapat ahli psikolog, pola hubungan tersebut terbentuk melalui sexual grooming yang terdakwa bangun dengan memberikan safety, understanding, fun, dan influence sebagai berikut. 1. Bermula dari pemberian fasilitas yang membuat anak senang, nyaman, merasa beruntung, secara usia masih belia untuk mengerti proses di balik yang didapatkan atau safety. 2. Dari kenyamanan tersebut membuat anak-anak mau berusaha untuk mengerti, memahami dan menerima apapun yang diinginkan oleh pemberi kenyamanan tersebut. Bahkan seakan-akan anak-anak merasa punya hutang budi. Terlebih komunikasi dengan dunia luar pesantren termasuk dengan orang tua dibatasi sehingga anak-anak hanya mendapat masukan dari pelaku saja atau understanding. 3. Tata nilai yang terbentuk adalah dari penanaman orang yang paling berinteraksi dengan anak-anak sehingga anak akan lebih cenderung memilih orang yang sering bersamanya. Misalnya dengan keamanan, kenyamanan, dan fasilitas yang diberikan atau fun. 4. Selanjutnya ketika sudah nyaman, mengerti, dan senang, maka akan diberikan segalanya karena sudah berulang dan tidak terjadi suatu hal yang buruk menimpa mereka pada saat belum memasuki proses hukum. Menimbang bahwa berdasarkan fakta, keadaan dan analisa tersebut, anak-anak korban jadi takut dan menuruti apa yang menjadi kemauan terdakwa. Fakta mana bersesuaian pula fakta mana bersesuaian pula bahwa anak-anak korban apabila pulang ke rumah masing-masing tidak pernah lama saat berada di rumah masing-masing. Dan terdakwa pada saat itu selalu meng-SMS atau menelpon untuk mengajak kembali ke pondok pesantren dan pada akhirnya terdakwa kembali menghubungi para anak korban. Menimbang bahwa berdasarkan akta kelahiran dari anak korban 6, anak korban 9, 2, 10, 12, anak korban 3, 4, 7, 13, dan anak korban 5, anak korban 8, dan anak korban 11. Ternyata pada waktu para anak korban mulai disetujui oleh terdakwa anak korban belum berusia 18 tahun. Kecuali anak korban 6, sehingga para anak korban masih seorang anak. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa untuk para anak korban bersesuaian pula dengan bukti surat sebagai berikut. 1. Surat visum et repertum atas nama anak korban 4 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 3 Juni 2021 yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan dan seterusnya. 2. Surat visum et repertum atas nama anak korban 2 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Budi SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kemudian kandungan, selaput darah sudah tinggal dan seterusnya. 3. Surat visum et repertum atas nama anak korban 5 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 7 Juni 2021 yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan dan seterusnya. 4. Surat visum et repertum atas nama anak korban 3 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 3 Juni 2021 yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kebenaran kandungan, selaput darah tinggal sisa, melahirkan kurang lebih 4 bulan, hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput darah tidak utuh, dan melahirkan seorang anak pada tanggal 26 Januari 2021. 5. Surat visum et repertum atas nama anak korban 9 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 7 Juni 2021 yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kebenaran kandungan, selaput darah OPR jam 3 dan seterusnya. 6. Surat visum et repertum atas nama anak korban 6 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 28 Mei 2021
yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan dan seterusnya. 7. Surat visum et repertum atas nama anak korban 6 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung tanggal 3 Juni 2021 nomor polisi R garis E dan seterusnya yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kebidanan kandungan status hamil kedua dan seterusnya. Dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh, sisa melahirkan hamil 29 minggu. 8. Surat visum et repertum atas nama anak korban 7 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung tanggal 3 Juni 2021. Nomor polisi R garis E dan seterusnya yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan, selaput darah, sisa melahirkan dan seterusnya. Sebentar, ini kita selesaikan aja dulu. Ya. Izin ke toilet sebentar, Majelis. Ke toilet sebentar. Diskors baik ya? Ya, siap. Silahkan diskors. Sebentar. Bisa nggak Pak? Oh, nanti kita buatkan. Selesai Pak. Anda menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa, bersama saya Tiara Harahap, dan baru saja Anda menyaksikan sidang vonis pemerkosa santriwati dengan terdakwa Heri Wirawan yang mana diketahui ini telah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati yang dimana juga sidangnya saat ini telah berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Jawa Barat, Ya, pemirsa. sudah selesai. Untuk saat ini sidang diskors beberapa waktu sambil menunggu vonis dari Ketua Majelis Hakim yang dimana pada pagi hari ini langsung dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo Suryo Adi. Pada hari ini terdakwa langsung hadir di Pengadilan Negeri 1A Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Tadi Heri Wirawan diketahui hadir pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan rompi dan juga dalam keadaan tangan di borgol.